ada niat untuk memperbaiki diri, maka ibadah kalian dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kata beliau, perbaiki pelan-pelan tindak tanduk kita. Sama dengan di depan ya juga, ya, perbaiki pelan-pelan tindak tanduk kita, baik lewat ucapan, tingkah laku, ya, itulah akhlak, ya, diperbaiki. Maka ibadah sekecil apapun dinilai besar di Allah Subhanahu Wa Taala. Niatkan sudah mulai sekarang. Ya, cukup ada sisa umur. Yang kedua yaitu kesederhanaan kita dalam hidup. Kesederhanaan kita dalam hidup. Gak usah neko-neko. Terima apa adanya. Ini. Terima apa adanya. Dan syukuri apa yang ada. Yang ketiga yaitu kesabaran. Sabar yang dilandasi dengan iman. Tuh. Kita kembali kepada yang pertama tadi, yaitu tentang masalah akhlak. Rasulullah SAW ini diutuskan cuma satu, diutammimal makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak sesama manusia juga akhlak kepada Allah. Ini akhlak sesama manusia, akhlak kepada Allah. Contoh, kita ambil contoh aja. Ini nyata ini, namanya ulama besar, istiqomahnya sudah tidak bisa dibilangin lagi, yaitu Abu Jasim. Ini seorang super istiqomah, ya, sholat malamnya, baca Qur'annya, zikirnya, tahajudnya, duhanya, pokoknya nggak bisa dibilang lagi istiqomahnya. Ya. Di saat beliau sholat malam, ya, beliau berwudu, ya, karena tempat wudunya di belakang rumah, ya, pakai sumur zaman dulu itu, kerekannya itu pun dari kayu. Ya. Ternyata ada di samping sumur itu ada makhluk, ya, ada makhluk berjubah. Ditanya oleh Syekh Abu Jasim, ini siapa? Saya malaikat. Saya malaikat. Menjelma sebagai manusia tampak biasa. Apa yang dibawa itu adalah kitab. Isinya itu adalah namanya nggak tercatat di situ. Ini bayangkan ini ada apa? Habis itu makhluk ini menghilang, makhluk ajaib ini menghilang. Kamu selalu nikmat munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu lalai dengan rumah sebelah, dengan tetangga, dengan samping rumahnya. Padahal kata Rasulullah, iman seseorang itu salah satunya diukur dengan bagaimana hubungan dengan tetangga. Mangkana yu'millah akrim jaro. Di situ ada tetangga sekarang makan, besok untuk makan besok masih mencari. Di sebelahnya lagi ada yang sakit, tidak mampu untuk berobat. Bayangkan ini. Yang satu lagi saking miskinnya, rumah miring, atap bocor, sapi tank mau ambruk, bantal gak ada kapuknya, pokoknya satu cerewet, anaknya sakit udun, mau berobat, sampai terlalu mesra dengan Allah sehingga cuek lainnya. Langsung sujud syukur, nangis. Wah, paginya sudah bertahun-tahun cuma sholat 5 waktu. Sholat lainnya didudukkan dulu. Dia keliling terus. Ini. Bahkan seorang yang lebih hebat lagi, seorang pemimpin apa aja. Seorang pemimpin ini kalau benar-benar dijaga kepemimpinannya, ini sama dengan ibadah bertahun-tahun. 1 jam aja dia menjaga amanahnya. 1 jam aja kalau Rasulullah, maka ini seperti ibadah bertahun-tahun. Allahu Akbar. Ini hati-hati ya. Itulah. Yang kedua, akhlak kepada orang tua. Siapa orang tua ini? Guru. Ya, orang tua kita kan guru yang mendidik batin kita, yang melahirkan juga mertua.
Ini mertua ini adalah orang tua mu'abbad, yaitu haram dinikah. Jadi kalau kita punya wudhu memegang orang tua, mertua kita pegang, ya, atau tersentuh atau menyentuh, ini tidak batal wudhunya, karena orang tua kita tidak batal wudhunya. Mertua kita adalah mahram mu'abbad selama-lamanya, nggak ada mantan mertua. Ini hati-hati ya. Sehebat apapun ya, kalau ingin skill kita ini barokah ya, kecerdasan kita ini barokah ya, kepintaran kita ini barokah ya, hasil belajar kita ini membawa berkah, ilmu yang ada yang menarik jiwa kita, sehingga mental kita ini otomatis jadi orang yang bermanfaat karena ilmunya. Maka dari itu jaga ketiga orang tua ini, walaupun pelan-pelan. Ya, guru kita mendidik rohani kita, batin kita. Kedua orang tua kita mendidik dohir kita. Apalagi orang tua kita, orang tua plus guru. Ini kalau ingin mendapat ilmu yang barokah. Ya. Jadi kalau ilmu yang barokah ini, ya, walaupun ilmunya nggak seberapa, ya, dia cerdas, pinter, plus bener. Ini kan udah sedikit sekarang. Oh ya, jabatannya berenteng-renteng. Ternyata korupsi. Ya banyak gitu. Coba tengok itu. Dia punya jabatan. Wah, ada juga. Ada siapa namanya itu? Galang korupsi. Orang-orang yang bikin resah masyarakat. Ternyata galang-galang diangkat jadi jabatan. Diangkat dia punya jabatan, ternyata dia korupsi. Dia yang kerja. Padahal tahun kemarin apa ya? Tergantung. Jadi orang tua ini adalah Tuhan yang bisa dilihat. Orang tua ini adalah Tuhan yang bisa dilihat. Karena ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua, murkanya Allah ada di murkanya orang tua. Jadi kalau kita menginginkan ilmu walaupun minim, kalau ilmu ini berkahnya, manfaat, pasti ilmu yang ada ini yang menarik diri kita. Karena ilmunya nggak terima. Kalau ilmu ini dituntut, diiringi dengan akhlak yang baik, ilmunya yang nggak terima. Kalau dibikin yang tidak. Ini otomatis ilmunya nggak terima, tariknya kita menjadi mental yang bermanfaat kepada orang lain. Memang berat memperbaiki pelan-pelan. Apa kata teman, ketemu di jalan, soleh kan, ustaz kan, begitu. Memang begitu anunya, bumbunya bagi diri itu memang pasti ada. Jangan jadi pohon kelapa kalau nggak siap angin, jadi rumput aja. Itu pasti. Apa yang disampaikan Pak Bukti tadi ini firman Allah, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sudah sungguh-sungguh untuk memperbaiki, walaupun itu berat, sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri kita. Dia malas tapi sungguh-sungguh memperbaiki, paksa dirinya. Allahumma paksain 3 kali tanpa nafas. Langsung dulu lakukan sholat males paksa untuk melakukan perbaiki akhlak kita, tidak takut kita sampai paksa. Nanti setelah dipaksa Allah yang bekerja mengerjakan hati sampai. Ibarat bau, paksa kasih minyak, paksa lagi kasih minyak. Nanti muter sendiri Allah yang bekerja. Nah, itulah perbedaannya orang mukhlis dengan mukhlas. Kalau mukhlis orang yang berusaha untuk memperbaiki diri, ya. Orang yang berusaha untuk memperbaiki diri. Setelah dipaksa, insya Allah akan dibentuk kepribadian orang-orang yang mukhlas. Mukhlas ini Allah yang ngerjain hatinya.